Saya Debbie, sebagai Managing Director ETC dan juga VP International IMA Chapter Padang, ingin mengajak Anda semuanya untuk like, subscribe, and share Celoteh One Ipin. So, stay tuned! Bersama Celoteh One Ipin, kita masih berbicara tentang seputar layanan asuransi prudensial yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang. Tadi kita udah bicara dengan direktur agensinya, yaitu panggilannya Pak John. Ya. Dan sekarang kita pengen tahu lagi tentang bagaimana kita memaintain nasabah, memberikan layanan rumah sakit, seperti apa prosesnya, kan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana supaya para pasien ini bisa terlayani lebih maksimal dengan program-program yang dijelaskan oleh Pak John tadi. Mungkin kita bisa langsung bicara, silakan kita bisa dengan Ibu Titin ya. Nah, gimana Bu Titin? Mungkin bisa dijelaskan, tadi kita udah bicara tentang terkait bentuk produk daripada layanan kartu Black tadi, Black Card tadi. Mungkin Ibu bisa jelaskan mungkin proses alurnya, kemudian bagaimana terkait dengan bagaimana merekrut calon-calon daripada member atau katakanlah calon daripada pasien yang ingin bergabung dengan Prudential untuk mendapatkan layanan Black Card. Silakan. Ikutin channel One Ipin dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Di sini saya sebagai perencana keuangan profesional. Itu kami yang pertama yang kami lakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang kesadaran untuk perencana keuangan. Ya, karena banyak dari masyarakat itu sendiri lebih banyak mereka bekerja investasi, tapi jarang sekali untuk manajemen keuangannya untuk menyiapkan proteksi keuangan itu sendiri. Nah, jadi pendekatan yang pertama itu adalah kami mengedukasi masyarakat, mencari informasi yang lebih dalam tentang perencanaan keuangannya. Apa saja asuransi yang sudah digunakan, apa tujuan keuangan mereka, gitu ya. Kemudian perencana keuangan itu apakah sudah dari pendidikan, warisannya, proteksi ketika sakit, gitu ya, pendidikan anak. Nah, itu semua kita gali dulu, sehingga kita bisa merekomendasikan produk-produk yang sesuai kebutuhan mereka. Gitu. Nah, salah satunya contohnya adalah jadi kita itu punya piramid keuangan. Ya, di level. Sana, jangan lupa like, subscribe, and comment channel Celoteh. Fondasinya itu adalah rumah sakit, proteksi untuk rumah sakit, biaya rumah sakit. Itu setiap keluarga harus punya. Nah, bagaimana meyakinkan kepada para calon nasabah katakanlah ya, atau mungkin masyarakat yang memang selama ini kan terkait dengan anggaran untuk biaya rumah sakit ini kan kadang-kadang menjadi suatu persoalan tersendiri ya kan, karena besarnya biaya yang harus mereka siapkan gitu. Nah, mungkin Ibu Titin bisa menjelaskan kira-kira bagaimana mengelola sebuah anggaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan rumah tangganya. Nah, mungkin itu suatu mungkin ada kiat-kiatnya atau mungkin ada semacam bagaimana mengelola itu. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, pasti. Itu fondasi pertamanya yang kami tanyakan. Ya, apa yang dia sudah gunakan? Dia nanti ketika suatu hari, contoh nih Pak ini dirawat keluarganya. Apakah pengennya nanti dirawat dengan menggunakan BPJS umum atau sudah mempersiapkan asuransi pertama. Kemudian pengennya dirawat mau di kelas 1 atau mau satu orang sekamar atau 2 orang sekamar. Nah, setiap orang kan beda-beda levelnya gitu ya. Nah, kemudian kami tengok juga itu kebutuhannya per bulan itu seperti apa, pekerjaannya, usia, jenis kelamin ya, kesehatannya, hobi, itu akan mempengaruhi ke preminya juga, fasilitasnya juga. Bagaimana dengan masyarakat yang memang kan dengan kondisi ekonomi yang karena sedang sulit seperti ini, kira-kira bagaimana mensiasatinya agar rumah tangga itu bisa mengalokasikan anggaran biaya untuk mengcover kesehatan? Kira-kira dari berapa persen kira-kira dari pendapatan rumah tangga itu bisa kita? Oke, kalau untuk proteksi sendiri sebenarnya semua keluarga itu sama 10-30%. 10-30% dari pendapatan? Dari pendapatan, tidak boleh lebih 30%. Karena akan mengganggu untuk perencanaan yang lain, untuk investasi, untuk tabungan. Mungkin ada siasatnya mungkin bagaimana untuk mengalokasikan 30%, karena cukup besar kan? Kadang-kadang kan rata-rata pendapatan masyarakat di... Saya Nina Musbar dari Nina Musbar Class of Public Speaking. Jangan lupa sanak untuk di-like, komen, dan subscribe Celoteh One Ipin. 3 juta kan? Iya. Apakah memang masih memungkinkan dia untuk mengikuti program asuransi kesehatan melalui Black Card tadi? Iya. Sesuai kebutuhan juga, seperti yang dijelaskan Om John gitu ya. Meskipun dia umpamanya 3 juta, tapi dia pengen nanti pengen dapat fasilitas yang bagus. Nah, premi kita kan murah ya, murah banget ya. Mirip dengan PJS, dengan 200.000 atau 250 udah bisa dapat kartunya Prudential.
ya. Dengan layanan-layanan yang telah sama ya. Nah, mau 1 orang sekamar atau 2 orang sekamar. Itu usia sangat mempengaruhi ya. 250 contohnya anaknya umur 20 bisa dengan uang segitu gitu ya. Ya, tadi udah dijelaskan oleh Pak Jan tadi katanya itu kan selama ini banyak orang yang sudah ikut prudensial Pak ya. Iya. Itu menggunakan kartu warna merah. Nah, sekarang kita diperkenalkan lagi dengan kartu warna hitam yang bisa disebut dengan black card tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin bagi teman-teman ataupun yang sudah selama ini bergabung dengan asuransi prudensial, dia mau upgrade nih, ya kan, supaya bisa mendapatkan layanan plus tadi. Ya, caranya ya. Ya, caranya. Itu mungkin kira-kira agak sulit atau bagaimana kira-kira? Oh, mudah sekali. Mudah ya? Ya. Yang pasti yang bisa pertama, di-upgrade ya? Bisa di-upgrade. Yang pasti yang pertama bisa upgrade. Ya. Caranya hubungi agennya yang terbaru gitu ya. Kalau agennya sudah aktif, tidak aktif pasti kan ada leadernya. Ya, Prudensial kan udah surati bahwa service agent yang sekarang ini gitu ya. Nah, si tenaga pemasarnya akan membantu membikinkan ilustrasi upgrade-nya. Nah, jadi preminya juga disesuaikan yang terbaru sesuai yang dia mau. Itu sih cara yang termudahnya. Dengan premi, minimum premi sebesar di 250. 250. Nah, dengan tapi 250. ketika upgrade ke kartu hitam disesuaikan. Oh, misalnya kan preminya itu 500.000 berarti disesuaikan dengan 500.000 tadi. Iya, sesuaikan usianya yang terbaru, pekerjaannya, jenis kelaminnya, status hobinya juga, status. Hoi zusammen, alle zusammen. Vergiss nicht like und share Ciloteh Group von Wanipin. Umpamanya dia udah di kartu hitam, di kartu merah, ternyata dia udah pernah klaim. Ya, mungkin dia akan terjadi medical check up lagi gitu ya. Jadi terupgrade sebenarnya. Baik para penonton Ciloteh Wanipin, pembicaraan kita tentang seputar prudensial, asuransi prudensial cukup menarik di sini. Jadi artinya banyak manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dari program layanan asuransi prudensial ini. Dan asuransi prudensial ternyata sudah mengcover berbagai jenis layanan termasuk penyakit yang bisa di-cover. Nah, oleh karena itu tentu kita akan lebih menarik lagi bincang-bincang ini di pagi hari kita ini dengan tentunya dengan salah seorang direktur rumah sakit, dalam arti rumah sakit Bunda yang di sini. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana kira-kira rumah sakit Bunda melihat layanan yang telah diberikan oleh prudensial seperti itu kira-kira. Termasuk dengan bagaimana mengakomodir layanan tadi yang sudah diberikan oleh rumah sakit dengan prudensial sehingga rumah sakit bisa mengakomodir keinginan daripada para nasabah prudensial. Jangan kemana-mana, kita masih akan lanjutkan sebentar lagi tentunya bersama Ciloteh Wanipin.